banget ya guys ya yang naik Iya, gunung. naik gunung gitu bener. ya. Kadang Keren tuh banget. karena gue belum pernah naik gunung ya, jadi suka kayak kepikiran ini orang kalau misalnya naik gunung di atas ngapain ya? Maksudnya selain Ya, nanjak sih, iya nanjak tahu sih. tahu nggak salah. Keindahan sih. Iya, tapi maksudnya kayak selain itu tuh mereka ngapain ya? Kayak teriak kah, kayak wah dunia breng gitu, atau apakah dunia. Halo semuanya, welcome to Kartok Session. Kenalin, aku Damar. Aku Naila. Jadi di Car Talk Session ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang realita kehidupan mahasiswa. Benar banget. Dan kita nggak cuma berdua doang nih teman-teman. Kita juga ada narsum yang udah gabung sama kita sekarang. Dia udah siap banget dibuat sharing dan juga banyak chit-chat sama kita tentang kehidupan kuliahan. Bener Boleh banget. perkenalan dulu? Halo, aku Thorik Putra Fahmi Ahmadani dari Akuntansi Universitas Indonesia. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Berarti kita manggilnya Thorik aja ya? Iya, Thorik Oke. aja. Oke, jadi Thorik di UI, FEB UI ngapain aja nih? Nah, sekarang sih kebetulan lagi abis selesai UAS nih. Nah, aku itu semester 4 dan emang belum ngambil penjurusan juga. Kalau kalian kayak gimana tuh? Kalau kita jujur nggak ada penjurusan kayak gitu sih. nggak ada. Iya, jadi kita kayak udah semuanya ngerangkep Kita di kayak udah situ. dipaketin gitu. Oh, dari- sampai akhir berarti. Iya, sampai akhir. betul. Jadi kita nggak ada yang namanya ngambil kayak matkul Khusus yang gitu. iya khusus Iya, gitu. nggak ada. Kita udah sama gitu. Berarti udah UAS duluan ya. Udah Kalau libur kita sih kebetulan ya guys. Ya, Hmm. tapi ini termasuk UAS sih. Aduh. Iya, benar. Kebetulan video ini untuk UAS. Baiklah. Oh iya, jadi di sesi Car Talk Session ini kita juga bakal ditemenin sama Uno. Yeay. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang realita kehidupan mahasiswa sambil main Uno. Wah, ini gamenya sih biasanya dimainin pas lagi nongkrong gitu nggak sih, kalau misalnya lagi ngobrol sama teman nongkrong terus ngobrolin kehidupan gitu. Kalau Bener sekarang banget. kita ngobrolnya sambil ngomongin kehidupan kuliah ya Kok nggak sih? kok jadi berat banget gitu ya? Karena di jujur. hidup kita nih nggak bisa yang selalu ringan terus. Kita harus ada yang berat-berat dikit lah. Kita harus Udah masuk kepala 2 juga ya kebetulan. Aduh, kalau dibahas-bahas kepala dua sih terlalu berat jadinya ya. Iya. Bener. Jadi mungkin kita mulai aja nih ke Boleh sesi banget. Pojok Opini. Oke teman-teman, karena kita udah ngebagi dari kartu-kartunya nih. Tadi masing-masing di tiap bagiannya itu ada 15 kartu. Jadi kita mau ngebagi sekarang nih, satu orang ambil satu bagian. Boleh dari Thorik dulu? Saya dulu ya, Oh, teman-teman. Oke. Nah, boleh? Aduh, Yang tolong ini? ya. Oke. Saya nggak nyampe. Oke, aku ambil yang ini. Ada dontol gitu ya, jujur. Terus kita bakalan ambil bukaan kartunya. Kartunya 4 hijau. Oke, mungkin kita nentuin urutannya dulu kali Boleh. ya. Iya, Om kita Pimpa, Pimpa aja Om kali ya, Pimpa. Om Pimpa. Om Pimpa, layom Oh. gambreng. Oh, Oh, enggak. Oke, tarik ke Kanan aja. Kanan. Kanan tuh berarti ke gua ya. Oke. Boleh. Belum, sabar ya. Iya, Ya, nggak apa-apa. it's okay. It's okay. Ih, kayak gini tuh jadi keinget anak masa-masa SMA gitu nggak sih? Kayak lagi Jadi kangen nungguin. banget sumpah. Kalau Iya lagi kan? jampos Gua jalan ya. Iya, boleh. Oke. Oke. Aku dulu Nay, Iya, sabar sorry, Nay, aduh. sabar Nay. Sabar. Naila kayaknya kayak semangat banget nih. Dia hari ini semangat banget ya. Benar. Oke. Oke. Mungkin sekalian main kita mulai ngobrol-ngobrol kali ya. Boleh, boleh, Boleh boleh, banget. boleh. Torik, aku tuh mau nanya. Ini tuh suka jadi dilema mahasiswa juga sih. Jadi kadang tuh kita bingung kalau misalnya kita tuh fokus kuliah lebih baik ke fokus tadi aja belajar atau kita tuh ikut organisasi juga ya. Oke, sebetulnya ya kalau dari perspektif tiap jurusan pasti beda banget nggak sih teman-teman? Benar-benar. Nah, kalau dari jurusan aku sendiri dari akuntansi itu di semester pertama sampai semester kedua atau misalnya tahun pertama itu bisa dibilang kita harus maksimalin pengalaman organisasi kita. Kenapa? Karena pada akhirnya semester 2 dan selanjutnya itu bakal susah banget materi-materi mata kuliahnya. Jadi kalau misalnya dibilang nanti
tiba-tiba semester 5 nih, terus tiba-tiba fokus organisasi gitu ya, jadi BPH, jadi ketua umum atau dan lain-lain gitu ya, kan jadi ancurin akademik gitu ya. Jadi ya bisa dibilang fokusin akademiknya dulu aja kayak gitu. Benar gitu. sih. Kalau benar. untuk di semester tua ya, kalau di awal-awal organisasi itu dikuatin banget ya teman-teman. Iya Kayak benar, gitu. makanya kayak banyak banget. Aku tuh sering ketemu sama kating-kating tuh kayak yang udah mulai semester 5, semester 6 gitu-gitu tuh udah mulai kayak udah sama organisasi tuh udah mulai Udah lepas cukup ya? gitu. Iya. Iya, bahkan mereka udah nggak ada ambis buat naik ke univ gitu, ke fakultas. Tuh kayak mereka udahlah gue magang aja kayak Iya, gitu. karena Tapi- mereka lebih fokus buat kelulusannya nanti nggak sih? betul. Kalau dari kamu sendiri gimana, Nay? Kalau aku sih waktu itu semester 1 itu kan udah banyak tuh oprek organisasi. Aku tuh ikut salah satunya gitu. Nah, terus ya udah aku jalan-jalanin, tapi di semester 4 ini jadi kayak masih aktif karena masih awal-awal kan. Dan mungkin kalau di semester 6 nanti mungkin udah sama kayak yang tadi Damar bilang, udah mulai lepas-lepas organisasi gitu. Iya. Udah capek juga gak sih fisik kita juga Benar, pasti benar, ya, benar, ya benar. ampun. Tapi tuh kalian tahu gak sih kalau ada opini yang bilang kayak kalau misalnya apa itu namanya, kalau misalnya pas lagi sambil kuliah tuh better sambil nyari pengalaman di organisasi atau di luar kampus gitu, dan itu tuh orang-orang tuh jadi kayak oh iya deh kayaknya mendingan gua fokusnya ke nyari pengalaman daripada ke akademik. Itu tuh kayak menurut dari Nah, Tarik sendiri gimana? jujur kalau di akuntansi sendiri itu tuh ada namanya himpunan kan pastinya setiap jurusan. Nah, di himpunannya sendiri itu emang melatih kita untuk prospek kerja ke depannya kayak gitu. Jadi di dalam organisasi tersebut bakal dilatih cara pembuatan visi yang paling maksimal. Terus juga pastinya ada dilakuin focus group discussion gitu ya. Nah, focus group discussionnya ini dilakuin di Big Four kebanyakan gitu. Jadi kalau misalnya benefit dari utamain pengalaman organisasi gitu ya, itu pasti banyak banget benefitnya sih. Cuman ada beberapa mahasiswa yang memang memilih untuk fokus akademik aja karena emang udah apa ya, nggak bisa atur jadwalnya gitu loh. Iya, Karena benar-benar. buat jadwal belajarnya sendiri aja sudah susah gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Tergantung masing-masing individu aja pasti. Benar-benar. Dan masih ada mahasiswa yang mungkin pemikirannya kayaknya organisasi nggak terlalu penting deh. Yang lebih penting tuh kayak IPK gua tuh lebih penting di atas segalanya. Kayak benar-benar memuja kepentingan akademik gitu. Kayaknya masih ada nggak sih? Nah, Tapi kalau kamu jujur- gimana tuh? Nah, tapi jujur kalau aku kurang setuju sih sama opini itu. Kenapa tuh? Karena sekarang pekerjaan juga nanyanya tuh apa aja yang pernah kamu lakuin, bukan Benar apa sih. nilai berapa nilai kamu tuh Benar. nggak ada. Benar gitu. banget. Benar Sekarang sih. tuh kayak ngelihat apa sih yang kamu bisa, apa sih yang kamu pernah lakuin aja di kuliah, sama kuliah. Kayak menurut aku organisasi juga penting ya, tapi akademik juga tetap penting. Gak Penting mungkin ya, kita teman-teman. gak mungkin kita nggak ikut organisasi apa-apa tapi mentingin Nilai doang. nilai gitu doang ya. atau sebaliknya kayak gitu. Bener Kalau Jadi dari harus balance ya semuanya. Iya, benar-benar. Soalnya kayak dari yang di TikTok pun kayak HRD tuh suka ngasih tahu kalau misalnya pengalaman tuh nggak cuma maksudnya di CV tuh nggak cuma ngelihat kayak oh ini tuh anaknya IPK-nya 4, oh dia tiap semester bener-bener 4 terus. Itu tuh nggak cuma dilihat dari itunya doang, karena walaupun pinter di akademik tapi kalau misalnya pengalamannya nggak ada juga Bener. kayak ngapain juga nggak Kadang sih. ada beberapa individu yang emang Lanjut dulu. yang IPK-nya udah bagus banget tapi ternyata nggak bisa bersosialisasi gitu, nggak bisa Iya. ngomong sama orang gitu. Bener. Itu minus banget ya kalau di perusahaan pastinya. Benar-benar. gitu. Dan orang-orang tuh sekarang di perusahaan kayaknya lebih nyari ke orang yang bisa kerja sama tim nggak sih? Bener banget. Sedangkan kalau aku nggak tahu ya pemikiran kayak kalian kayak gimana, tapi kalau aku sendiri mikirnya kalau misalnya orang yang benar-benar ke akademik, benar-benar into ke akademik tapi nggak mikirin organisasi sama sekali atau volunteer atau kegiatan sosial, itu tuh orangnya kayak cenderung individualis. bener Bener. Ya introvert nggak banget sih, kali ya. kayak dan mereka tuh kalau misalnya kalian kerja kelompok sama orang yang kayak gitu, kalian tuh bakalan ngerasanya kayak wah ini anak benar-benar kerjanya sendiri gitu loh, gitu nggak sih?
Bener. Kalau aku sih pemikirannya kayak gitu sih. Terus tadi kan Torik sempat mention ya Big Four. Terus aku pernah baca kalau misalnya perusahaan Big Four itu dia tuh cuma nerima dari top 3 PTN aja. Itu bohong, itu Bener bohong. gak sih? Kalau pendapat Torik sendiri gimana tentang itu? Kalian harus tahu ya, di angkatan aku sendiri itu peminat untuk masuk ke Big Four aja udah berkurang banget. Iya. Karena sebetulnya kalau dibandingin salaries ya di perusahaan lain yang big company gitu ya, FMCG dan lain-lain, dengan workloadnya itu yang lumayan sedikit gitu ya, jadi kayak lebih enak work life balance dong pastinya, ya nggak sih? Daripada kita harus kerja sampai malam sampai pagi lagi gitu kan. Iya. Tapi ya gitulah. Benar sih. Tapi ini siapa yang jalan? Torik. Oh, aku maaf ya ini Nggak udah apa-apa, terlalu kasihkan banget ngobrol. Kasihkan ngobrol Benar. kita. Tapi ngomongin work life balance, tapi emang sekarang tuh katanya Gen Z tuh lebih pengen orang-orang tuh buat terapin work life Betul. balance dibandingin kayak duit gitu. Benar. Setuju banget. Setuju banget. Tapi menurut gue ya, in this economy kita harus nabung juga ya. Jujur, kadang tuh kayak work life balance-nya tuh jadi kayak ke arah yang ke pemborosan gitu loh. Iya. Karena mereka ngerasanya kayak enggak kan udah capek nih kerja kayak Self 8 reward jam. ya, Iya, berkedok. berkedok self Self-reward. reward terus Kemarin- kayak padel terus-terusan gitu. Terus kemarin tuh pas lagi kelas sempat ngomong katanya harga rumah sekarang 2M, kita nabung aja. Kan kita Gen Z ini kan suka banget minum kopi ya. Kayak lebih baik nabung atau beli kopi tiap hari. Terus Gen Z bilang kayak mendingan beli kopi tiap hari 20.000 selama 10 tahun juga belum cukup buat beli rumah gitu. Jadi mendingan nikmatin saat itu aja. Betul. Sekarang ini. Tapi itu setuju sih, mending kita beli kopi ya guys ya. Ini kebahagiaan kita ya. Tapi tetap nabung ya guys ya. Karena buat masa tua juga. Betul. Berarti mending kopinya liong tapi tetap ngopi dibanding inian gitu. Ya, Biar tetap sesekali nabung bisa gitu. lah di coffee shop Oh, gitu, gitu. nggak apa-apa. Yang penting tetap at least sebulan sekali ke coffee shop. Mungkin boleh. balance Sekali gitu. aja. Kadang kita ngopi, kadang kita nabung. Ah, Betul. iya benar. Hidup itu harus balance ya guys, kayak laporan keuangan. Aduh. Oke, karena tadi kita udah ngomongin quarter life crisis dan tentang perkuliahan, kita boleh kali ya move ke topik selanjutnya. Boleh. Tapi tadi kita udah sambil ngomongin kayak work life. Kenapa? Aduh dia Maaf ya. jujur dia. Iya. Santai aja. Kan tadi kita udah rada ngomongin nih kayak lebih ke realistis yang ngambil yang gajinya gede atau lebih ke yang work life balance lebih. Nah, itu dari Torik sendiri menurut lo kayak gimana enaknya? Kalau dari gue sendiri, berhubung gue emang ya yang nggak begitu ambis di bidang akademik tapi nggak organisasi juga ya. Masa? Jadi Aduh, kayaknya lihat CV tuh. Iya Berderetan benar. berapa halaman? 10? satu. Masa di Semansa dulu Jujur. kayaknya kok ambis banget ya. Jujur aku sih lebih pilih sekarang ya lebih ke di perusahaan yang memang mungkin bisa dibilang startup atau enggak menengah ke atas gitu ya, tapi dengan work life balance, tapi juga harus sesuai dengan apa yang kita punya, hak kita tuh harus dapat gitu. Salersnya harus sesuai dengan kemampuan kita gitu, dengan jam-jam terbang kita juga kayak jam kerja kita kayak gitu. Iya sih. Kalau dari Damar sendiri? Kalau dari aku sendiri jujur masih bingung sih. Iya namanya juga masih baru menyentuh dewasa ya teman-teman ya. Jadi masih bingung mau nentuin realistis atau mau nentuin kayak passion, masih bingung sih jujur. Karena kayak mau realistis tapi kayak ngerasanya takutnya nggak apa sih, di badannya tuh jadi capek sendiri gitu loh, nggak enjoy gitu nggak sih, karena nggak sesuai sama passion. Karena yang dikejar tuh kayak oh dia gajinya lebih gede nih, kayaknya gue masuk perusahaan ini aja deh, karena kayak gitu nggak sih. Dan kadang kalau misal kita ngejar yang gajinya gede tuh nggak akan berhenti sih, nggak akan ada habisnya. Benar sih itu. Kayak Itu udah masuk ke ilmu ekonomi juga tuh. Bener, kayak kita pengen aduh kayaknya gue kurang deh gaji segini, gue pengen lagi padahal kita sendirinya juga nggak bahagia, Benar. kita nggak enjoy ngejalanin pekerjaannya. Nggak pernah merasa puas gitu ya. Bener. Emang manusia ini. Aduh itu jujur kesentil. Kayaknya aku akan Aduh. lebih ke passion aja daripada Boleh. realistis. Tapi guys, kan ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya di usia muda itu kita harus maksimalin
tenaga kita buat kerja. Nah itu Iya. tuh gimana itu? Dari Nai sendiri Setuju gimana? sih, karena mumpung kita masih muda ya kan, kita juga harus ya tadi yang kayak kita bahas, kita harus nabung buat masa nanti gitu. Iya. Jadi ya kalau misalnya selama masih muda, selama kita sendirinya enjoy, selama kita masih bisa bahagiain atau masih punya tenaga nih buat cari pekerjaan, kita harus cari terus Setuju banget. Benar. jangan cuma monoton aja kayak tadi kuliah aja terus pulang. Iya. Benar. Kalau bisa ya kita cari Part part time. time boleh, atau kayak organisasi-organisasi yang kadang kan ada tuh event-event yang kita misal kayak open MC atau volunteer, kita Benar. bisa tuh Benar. ikut kayak Betul. gitu. Bener banget, maksimalin usia muda ya, kita Iya, harus bener. produktif. Iya, benar. Kalau Damar sendiri gimana? Kurang lebih sama sih, jujur. Dan setelah ngedenger kalian berdua tuh jadi kayak lebih kecondong ke kayak nggak mau terlalu ngambil ke passion, nggak mau terlalu realistis, tapi kayak ya di tengah-tengahnya aja, selagi sesuai sama passion dan lumayan, gajinya lumayan ya ambil aja. Tapi kalau emang gajinya segitu ya ya udah gitu kan. Nanti kan bertambah usia pasti naik lah ya. Bener, amin. Semoga ya Amin. Indonesia Semakin membaik. Iya, Benar, dolar. amin. Langsung Aduh, kayaknya itu kayak aduh. Jadi intinya kita harus coba-coba terus kan. Kalau nggak Betul. dicoba-coba, bagaimana mau sukses? Bener. Kata-kata itu tuh ngaruh banget loh. Jadi kayak Iya, iya bener. kadang kalau misal aku takut buat daftar ini, buat daftar itu, aduh nggak pede. Iya. Tapi bagaimana mau sukses kalau kita nggak coba-coba? Bener, Mending bener, kita bener. gagal daripada nggak Iya, coba kita- sama sekali. Benar. Betul, betul Kita ada yang tahu sih. juga. Kita coba 10 yang keterima nggak ada, enggak. Eh. Kan bisa jadi Iya. yang keterima 2. Betul. Tapi emang kayaknya kayak anak-anak di umuran kita tuh banyak banget takutnya gak sih sama masa depan tuh, kayak gue mau Iya. ngambil ini, gue mau sesuai sama passion gue, tapi gue harus realistis karena takut nanti ngecewain orang tua, takut nanti nggak sesuai sama apa yang gue kerjain, takut nanti guanya nggak enjoy dan segala macamnya. Jadi kayak banyak takutnya gitu nggak sih Iya. di kita tuh. Dan Banyak Menurut- overthinking. iya, dan menurut gue pribadi itu tuh jadi kayak bikin capek di pikiran, Beban, ya. bikin beban gitu. Ya sih, Ya, setuju gitu. sih aku sama. Setuju. Coba kayak cara ngilanginnya kayak gimana pun nggak tahu, karena mau konsul ke orang yang lebih tua juga mereka kayak ya udahlah jalanin aja. Iya, oke aku jalanin. Aku tahu, katanya kita cukup perlu duduk di Indomaret. Oh, benar, Bisa di kursi sih. depan Indomaret sambil minum Bener. Golda Coffee. Itu Bener. maksudnya apa ya? Itu kita healing. Oh. Healing, kita harus muhasabah Psikolog kan ibaratnya. mahal ya. Jadi kita Benar. bisa duduk di depan bangku Indomaret. Boleh Bener. sih. Indis ekonomi. Indis gitu. ekonomi. Sambil ngopi. Kalau kita nggak bisa ke coffee shop yang cantik, kita bisa ke Indomaret Benar. minum Golda Coffee. Bener. Anyway, ambil dulu. Benar. 2. Ada nggak balasannya tuh kalau boleh tahu? Ada dong. Oh, Aduh. Oh mungkin ini ada sesi kita untuk saling naruh Aku plus. ya, giliran aku ya. Iya, giliran kamu. Oh, ini kita Loh, udah kok mulai jadi perang bumerang plus gitu ya? kah? Aduh, perang plus kah nih kita? Gue yang ngambil. Oh, oke, dia yang mulai, dia yang dapat. 6 ambil 6. 6 enggak sih? 6 ya? 6. Damar. Tandain nih. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai masuk ke topik yang kayaknya banyak banget lewat di TikTok mahasiswa deh, tentang college life balance. Kayaknya ngelewat TikTok aku enggak bercanda. Oh iya, lewat. Lewat, Takutnya lewat. lewatnya di gua doang nih. Terlalu ini ambis ya. Iya, dari enggak luar dong, enggak dong. Tapi lewat kan di kalian kan? Lewat. Oke, mungkin Paham. sedikit ngejelasin mungkin ya buat yang belum tahu kalau college life balance itu adalah ketika gimana kalian tuh antara hobi dan juga kuliah kalian seimbang. Jadi misal kalian tuh kuliah tetap nilainya dapat bagus di akademiknya. Terus kegiatan magang juga jalan. Tapi hobi kalian buat naik gunung juga masih jalan tuh. Nah, itu yang namanya college life balance. Jadi kita kalian tuh bisa bagi waktu, kalian bisa tetap enjoy sama kuliah dan juga sama hobi kalian. Benar. Benar. Nah, itu kan kalau dari yang di stigma TikTok nih. Kalau misalnya dari kalian sendiri nih, dari Nay, gimana Nay? College life balance Kalau aku- menurut kamu sendiri tuh kayak gimana? Itu penting banget. Harus ketok palu ya. Iya, Karena kita kalau misal fokus akademik doang, aduh stres. benar. Banyak kan orang yang bunuh diri di kosan. Oh,
Iya lagi, Karena dia iya stres. banget lagi. Dia tidak Setuju. enjoy, dia tidak menikmati kehidupannya. Kita harus menikmati kehidupan. Benar, guys. jadi kayak misalnya, aduh metopen stres, ya Aduh. udah. kita nggak usah kerjain gitu. Jangan dong. Nggak dikerjain nggak lulus ya. Jangan dong. Tapi fun fact-nya, emang dosen kita tuh selalu ngasih tahu yang mau-mau aja Iya, buat di ngerjain MMA. metopen. Jadi kalau dia ngasih tugas nih, kalian kerjain SPSS, kalian kerjain ini. In vivo. Tapi yang mau-mau aja. Tapi ya kalau nggak mau ya nggak dapet nilai. Nggak Iya, dan nggak Beliau lulus. begitu. Iya, kayak gitu. Benar. Ya intinya itu penting ya, karena kita ngejalanin hobi itu kan buat kesenangan diri. Kayak misal aku hobi aku apa ya? Atau mungkin aku sering jogging pagi, aku suka lari pagi. Nah itu tuh aku tuh bakal tetap lari pagi terus. Atau kayak misalnya nonton film nih, kayak misalnya aku lagi stres banget, aduh nanti dulu deh, aku kesampingin dulu, aku nonton film dulu, mungkin 1 episode 2 episode. Film juga berepisode ya, maksudnya ya durasinya Series. 1,5 atau series. Nanti lanjut lagi, bisa kayak gitu. Atau kayak ya tadi mungkin hobinya naik gunung, pas Iya. weekend kita naik gunung dulu sebelum menghadapi Senin yang hektik kayak Iya. gitu. Sekarang banyak banget ya guys ya yang naik Iya, gunung. naik gunung, gitu bener. ya. Kadang Keren tuh banget. karena gue belum pernah naik gunung ya, jadi suka kayak kepikiran ini orang kalau misalnya naik gunung di atas ngapain ya? Iya. Maksudnya selain Ya, nanjak sih, iya nanjak tahu sih. tahu nggak Menikmati salah. keindahan sih. Iya, tapi maksudnya kayak selain itu tuh mereka ngapain ya? Kayak teriak kah, kayak wah dunia breng gitu, atau apakah dunia pip, dunia pup gitu, kayak apakah mereka seperti itu atau kayak ya udah nanjak aja ngeluapin emosi. Kadang tuh suka kepikiran kayak gitu sih. Atau ada orang yang mungkin kan biasanya dia nggak bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya, atau kayak Iya. ya yang tadi psikolog mahal, mungkin dia Benar. caranya naik gunung. Atau bisa juga kayak emang lagi patah hati, kan bisa juga dia Benar. naik Benar. gunung untuk healing, Benar, meredakan benar. stres. Buat teman-teman yang lagi patah hati mungkin naik gunung bisa jadi pilihan ya teman-teman. benar mungkin dari gunung Fuji dulu mungkin. Iya, Langsung ya. Kan lagi patah hati, Iya. mungkin kan Sampah patah Bantar hatinya. Gebang dulu Oh. mungkin bisa. Langsung patah kaki. Kayaknya itu orang baru nyampe depan Bantar Gebang pulang lagi. Pingsan ya, kebauan. Kayaknya. Kalau Benar. dari Torik sendiri Kalau dari aku sendiri sih paling ya, kalau misalnya kita lagi mau refreshing gitu kan, kadang kita pasti ada demot gitu ya, demotivasi gitu kan. Nah kadang aku kalau lagi belajar gitu ya suka ya tiba-tiba aja gitu tadi scroll TikTok, terus kayak kalau aku sendiri kan emang suka jalan kaki gitu kan, maksudnya kayak keliling komplek atau enggak emang jalan buat cari udara segar aja gitu. Nah itu udah kebiasaan aku aja sih kayak gitu. buat ngilangin stres. Benar. Benar. Tapi kalian setuju gak sih sama apa? Jalan. Oh iya. Sumpah Dilupakan, kita sampai nanti kasihkan keliling. ngobrol. Iya, beneran deh. Gue mulai dari enggak usah plus-plusan dulu dah. Kita Iya, kita yang boleh. santai dulu. Torik maaf ya. Dan Aduh, nggak ada lagi. Tapi Anyway, kenapa? Boleh. jadi sebetulnya aku tuh punya temen gitu kan. Jadi aku mau cerita nih, gosip dikit. Oh iya, boleh. inilah yang aku Boleh. suka. Iya, itu dia. Jadi aku punya temen deket banget sebetulnya. Nah, apa ya, kayak kita tuh equal gitu loh. Untuk akademiknya tuh emang yang nggak terlalu bagus juga, tapi organisasinya juga yang nggak terlalu bagus gitu juga. Jadi kayak ya udah sama aja, sama rata gitu kan. Nah, dia itu sering banget padel, bahkan bisa setiap hari padel. Oh my god. Tapi ya nilainya tetap bagus-bagus juga gitu loh. Itu menurut aku suatu keajaiban Gen Z gitu Bener, ya. bener banget. Kayak dia work life balance Iya, banget. masalahnya college dia life tuh balance sampai banget. malam sampai pagi padelnya di padel court itu Tapi nilainya tetap bagus. tetap bagus. Itu durasi dia belajar gimana, durasi dia makan gimana, tidur gimana. We never know. Jujur penasaran. Time management dia bagus banget sih. Bagus Iya, banget. bagus banget sih. Gimana dia ngebagi waktunya ya, kayak dari kuliah terus pagi padel sampai sore. kerja. Ya, mungkin kayak ngerjain kita harus jadi tugas. dia dulu supaya tahu gitu iya, ya. bener. Mungkin kita bisa bertanya kepada dia. Boleh. Iya. Nah, mungkin kita suruh dia bikin Langsung podcast. ada di sini langsung. Gitu ya. Oke. Tapi jujur kayak yang kayak gitu susah sih buat Susah didapetin. banget. Iya. Bahkan sebetulnya ya banyak banget persentase mata kuliah itu nggak lulus tuh banyak banget di FEBUI. Jadi kayak kalau misalnya masih dapat nilai bagus, terus college life balance-nya jalan gitu ya, terus sportnya juga jalan gitu, itu keren banget pastinya. Iya sih.
mungkin dia juga punya support system yang Oh, emang benar-benar bener. ada di samping dia terus. Wah iya sih kalau Karena itu dipikir-pikir ngaruh emang. banget Iya sih sih. benar. Pikiran dia juga jadi enjoy. Benar Berarti sih, kita harus super cari gitu ya. Bisa. Atau kalau misalnya nggak punya juga nggak apa-apa. Nggak apa. Iya, support system dari dalam diri sendiri. Iya. Cuma emang kadang kalau dalam diri sendiri jadi kurang ngerasa disupport sih. Iya sih. Kayak nyupport Banyak sendirian. ngeluhnya juga gitu ya Iya soalnya. lagi, Thinking banyak ngeluh. iya lagi. Tapi emang kalau kayak kita tuh walaupun berat tetap kita jalanin. Tapi kita tuh sambil overthinking, sambil ngeluh. Dan itu yang lebih bikin capek gitu gak sih? Iya. Kayak kita harus banyak menikmati hidup ya teman-teman. Betul. Tapi kalian setuju gak sih kalau misalnya pengertian college life balance itu lebih ke kayak apa sih, kampus sama hobi itu seimbang? Kalau dari aku sendiri, walaupun nggak nyeimbangin ke hobi, walaupun dia ngasih waktu buat me time kayak cuma tidur doang, itu tuh menurut aku udah college life balance. Iya. Karena kayak Best. walaupun dia cuma tiduran doang, dalam mungkin orang-orang bakalan ngeliat itu sebagai hal yang gak produktif ya, tapi kayak itu ngasih waktu buat diri mereka buat healing heal. gitu sih kalau menurut aku. Jadi kayak menurut aku pribadi college life balance tuh nggak selamanya tentang Hobi ya. iya harus Betul. yang produktif ke hobi sama ke akademik, tapi juga bisa ngebagi waktu buat healing juga sih menurut aku kayak gitu. Benar. Nah, Dulu sih. waktu kecil kalian juga nggak sih kalau misalnya kalau siang-siang tuh harus tidur siang. Iya, Sekarang nggak bisa ya. Aduh. Tidur siang adalah sebuah anugerah terindah dari Tuhan yang Maha Esa. benar. Betul. Bahkan orang-orang tuh udah sampai bilang kalau tidur siang itu adalah privilege. Iya. Benar. Karena susah banget dilakuin sekarang. Betul. Benar-benar kayak ya Allah, walaupun nggak ada kelas nih tapi tugas numpuk banget dan sampai begadang-begadang tuh aduh pusing Apa sih. kita harus tidur siang? Udah jam berapa nih kebetulan? benar. Untuk memanfaatkan waktu ya. Iya. Tapi menurut kalian tuh college life balance tuh bisa gak sih diterapin di dunia kuliah kayak sekarang ini? Jujur Kayak kalau masing-masing misalnya orang sih. iya, balik lagi ke individu masing-masing ya teman-teman. iya sih. Tapi kalau misalnya dari perspektif aku gitu ya, untuk untuk semester tua gitu ya. Kalau untuk maksimalin college life balance pasti susah juga. Iya. Karena kita kan harus kejar untuk lulus tepat waktu lah minimal gitu ya kan. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi ya lumayan susah sih pastinya. Tapi kita harus usahain ya supaya nggak stres. Iya. Biar nggak bunuh diri. Betul. Kalian tahu gak sih yang ada yang cowok ngerjain skripsi 7 hari 7 malam begadang, nggak tidur, aku nggak tahu dia makan apa enggak. Aduh. Terus habis gitu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Iya, itu dia saking ambisnya buat ngerjain skripsi 7 hari 7 malam nggak tidur. Itu menurut aku satu dedikasi ke skripsi yang gila-gilaan banget Berarti sih. dia tidak menerapkan College work-life balance. bener, college life balance-nya iya, nggak college life imbang balance. banget. Dan Nggak dapet dong sarjana. Iya. juga. Atau Jadi pusing-pusingnya dia cuma Iya. dapat iya Eh. kan, bahkan itu belum bener juga. Bahkan Pencet. belum sampai sidang nggak sih, karena dia Iya, masih kan proses masih- bikin skripsi. Dan Jangan gitu ya teman-teman. iya. Iya, nggak boleh Ya kayak Sayangin secukupnya nyawa aja lah. kalian. Iya benar. Hidup cuma sekali. Betul. masalah Sedih, mau iya. diselesain saat itu juga. Betul. Dan pengerjaan skripsi mungkin ini nggak cuma buat yang ngerjain skripsi doang ya, tapi kayak buat yang ngerjain tugas ya anak semester berapapun lah. Iya, Yang namanya betul. tugas tuh kan pasti tenggatnya kan nggak selalu sehari 2 hari atau bahkan malam itu langsung dikumpulin kan. Mungkin bisa Balik lagi mulai ke dicicil. time manajemennya harus bagus. Betul. ya. Perbaiki lagi. Betul. Nggak segalanya tentang dunia gitu. Iya benar Tolong. benar. Kalau ada benar. masalah yang ada dipendam tuh omongin aja, Iya. cerita aja ke Iya, orang benar. terdekat. Mungkin dia melampiaskannya ke skripsi, siapa Iya, tahu. oh iya bisa tuh kayak Bisa gitu. Apakah dia habis putus cinta terus nggak ada yang di ini terus dia kayak Skripsi. 7 hari 7 malam gue ngerjain skripsi. Ini adalah pelampiasan gue. Balas dendamnya di situ gitu. Supaya mantan gue menyesal gue dulu. Waduh. Bisa kayak gitu. Iya Bisa. tapi sih itu terlalu ini sih ya. Berlebihan ya. Iya, Too much ya, berlebihan. itu sejujurnya. Tapi ya mungkin dia banyak yang dikejar, mungkin ya, semoga dari Diterima kesalahan di itu sisinya. dan dari kesalahan itu tidak ada yang terulang kembali. Benar. Jujur. Oke guys, karena kita udah banyak banget nih bahas tentang dunia perkuliahan, college life balance, terus Betul. quarter life after, krisis yang benar-benar, aduh,
bikin pusing. Aduh. Kita mungkin bisa masuk ke segmen berikutnya. Oke teman-teman, kita udah mulai masuk ke segmen 2 yaitu reaction and discussion. Benar. Nah, untuk di segmen ini tuh kita udah nyiapin satu video TikTok dari video TikToknya Kak Bayem. Kalau kalian tahu cerita Bumbaya, Iya. itu kita ambil salah Viral satu, iya kan? Itu salah satu cerita yang menarik di dunia perkuliahan menurut kita, dan itu lumayan relate di dunia perkuliahan yang mungkin orang-orang nggak banyak tahu tentang sisi ini di dunia perkuliahan. Oke guys, karena kita udah masuk ke segmen 2 nih, yaitu reaction and discussion. Benar. Jadi kita di sini bakalan ngebahas tentang video TikTok. Video TikToknya itu adalah dari Kak Bayem. Kalau kalian tahu cerita Bumbaya, Itu viral banget sih. ya benar. Banget. Kita Banyak ambil kejanggalan. benar. Kita ambil salah satu yang lumayan relate di dunia perkuliahan yang menurut kita jarang banget orang yang tahu kalau ada loh sisi ini di dunia perkuliahan gitu. Benar. Nah, kurang lebih secara garis besarnya videonya itu adalah nyeritain tentang Jena. Dia nih masuk ke salah satu UKM kesenian nih, dia tuh. Nah, di UKM kesenian ini dia ketemu sama satu mentornya, namanya Rai. Dia nih cowok yang cantik lah, cowok yang ya cantik. Nah, terus habis gitu dia ketemu lagi sama rekan di UKM-nya, itu namanya Iko. Nah, Iko nih berbanding terbalik banget dari Rai. Laki banget, cowok tongkrongan banget. Aduh. Nah, singkat cerita, Abang-abangan. bener, Teknik Iya. bener. Nah, makanya itu si Jena nih lumayan deket lah sama si Iko, PDKT. Tapi di satu sisi dia juga deket sama si Rai. Nah, singkat ceritanya tiba-tiba waktu Rai ini udah lulus, Iko sama Jena itu mau ngasih bunga ke Rai. Tapi ternyata plot twistnya adalah Iko itu malah confess ke Rai. Jadi Iko itu suka sama Rai, yang dimana sebenarnya Iko nih kan lagi diketahuin PDKT kan sama si Jena kan, dan penampilannya kan cowok tongkrongan banget kan, ya kan. Tapi lo plot twistnya malah suka sama Rai gitu teman-teman. Nah,